hormat Al-Qur'an. Nggih. Ya. Hormat Al-Qur'an kunci meraih hormat Al-Qur'an sumber kemuliaan. Ya, hormat. Masya Allah. Ya. Hormat Al-Quran. Ya, hormat Al-Qur'an hormat Al-Qur'an menjadi kunci kemuliaan. Masya Allah. Hormat saja ya, hormat saja. Tidak sampai membacanya, hormat saja. Belum membaca ya, Prof? Belum membaca. Hormat saja itu Kunci kemuliaan ya, Prof. kunci kemuliaan. Masya Allah. Nggih, Ya. nggih, Prof. Artinya bagaimana itu, Prof? Begini ya. Dulu ada ratu siapa yang zaman Nabi Sulaiman, Ratu Saba ya. Nggih, Balkis. Ya, Ratu Saba, negeri Saba Negeri itu. Saba. Kalau negeri Saba itu kan menerima surat dari Nabi Sulaiman. Nggih. Nabi Sulaiman. Lalu di dalam Al-Quran itu kan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam Al-Quran ditulis itu ya. Nggih. Bahkan dalam buku doa-doa keluarga bahagia ini saya tulis doa itu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu antara lain untuk menghadapi orang-orang yang zalim. Karena di situ dengan nama Allah sungguh engkau tidak berlaku semena-mena kepada aku. Masya Allah. Allah ta'alu alayya wa'tuni muslimin, dan engkau akan datang kepadaku sebagai orang yang menyerah. Nah, itu boleh dibaca untuk menghadapi orang-orang yang akan melakukan kezaliman pada kita. Nah, jadi ratu itu memperoleh surat dari Nabi Sulaiman yang di situ tertulis ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berarti Bismillahirrahmanirrahim itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad toh. Ya Allah. Gitu, ya. Jadi jangan dipandang sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu Ya. ya, Prof. Ya. Lalu ratu itu mengatakan kepada pasukan-pasukannya itu, dikatakan ini surat berharga loh ya. Masya Allah. Dan ini surat ini dimulai dengan Bismillah. Hati-hati ya. Hati-hati. Jadi menghormat kepada kertas yang di situ ada tertulis Bismillahirrahmanirrahim, lalu dia menjadi orang-orang yang mulia saat itu. Ya, orang yang diberi hidayah oleh Allah. Nah, itu hormat kepada huruf Al-Quran ya. Huruf Al-Quran. Tidak sampai membacanya, hormat saja. Masih hormat saja. Hormat saja. Pada ada kata-kata yang ada Bismillahirrahmanirrahim, itu saja sudah diberikan bonus oleh Allah, dia dimuliakan. Masya Allah. Ya. Apa yang saya sampaikan ini jadi hormat Al-Quran. Hormat Al-Quran kunci meraih kemuliaan tadi itu saya ambil dari buku yang ditulis oleh Osman Nuri Tobbas ya. Osman Nuri Tobbas, judulnya itu Tears of the Heart. Tears of the Heart. Jadi air mata hati ya. Tears of the Heart, Rumi Selections. Artinya ini diterjemahkan menjadi ratapan kerinduan Rumi, Jalaluddin Rumi. Masya Allah. Yang berkali-kali saya kutip karena orang ini lagi populer di barat. Beliaunya ini Ya. Ruminya. Rumi ini terkenal. Bahkan salah satu lagu di barat itu antara lain memulainya dengan kutipan Rumi. Masya Allah. Ya. Memang buku ini sudah diterjemahkan oleh Andi Nurbaiti, diterbitkan oleh PT Mizan Pustaka di Bandung tahun 2022, cetakan kedua. Halaman 134 137. Jadi hormat kepada tulisan Al-Qur'an. Tidak sampai 30 juz lah ya. Di situ ada ayat yang Bismillahirrahmanirrahim, dihormati.
ini surat dari Nabi Sulaiman loh ya, di sini ada bismillahnya. Masya Allah. Hormati. Nggih. Coba. Nggih. Itu dia kemudian meraih kemuliaan, diberikan hidayah oleh Allah. Itu luar biasa toh. Nggih, Prof. Nah kita juga begitu. Ada orang baca Quran, kita tidak berani banyak bicara, ya itu sudah hormat, ya. Termasuk itu, Prof. Ya, ada Al-Quran itu di rak, itu kemudian kita hati-hati meletakkan buku di situ. Nggih. Ini Quran loh ya. Quran itu kitab yang di situ ada dawuh Gusti Allah, Nggih. firman-Nya Allah. Nggih. Ya itu satu ya. Ada juga itu namanya Bishr al-Khafi. Orang ini pemabuk, peminum miras lah, ya, penenggak miras. Nah, suatu saat dia di jalan menemukan kertas yang di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Hormat. Ini Bismillah. Lalu dibawa pulang. Dibawa pulang itu, ini Bismillah, ini Bismillah, ini Bismillah. Tidak tahu itu firman Allah atau tidak tahu dia. Ini Bismillah, ini Bismillah. Terus setelah itu disemproti parfum. Ini Bismillah, ini Bismillah. Luar biasa, ada nama Allah, ada sifatnya Tuhan yang Maha Pengasih. Ya mengasihi, ya menyayangi, mencintai. Ini ya, kertasnya sudah kusut juga mau di jalan. Akhirnya dia diberi petunjuk oleh Allah. Asalnya pemabuk menjadi, tidak hanya asalnya dia menjadi pemabuk, kemudian menjadi orang yang tertarik untuk belajar hadis, belajar Quran, sampai menjadi ulama yang karismatik di Irak. Masya Allah. Hormat, sopan kepada kertas yang ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi tolonglah yang biasa menulis undangan dengan Bismillahirrahmanirrahim itu diupayakan tidak perlu ada ya. Saya khawatir nanti itu surat itu tercacar kemudian terinjak orang. Ya Allah. Toh? Yang ada ayatnya undangan yang wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Itu menurut saya janganlah itu. Saya takut nanti semua yang diundang itu kemudian ikut menjadi tidak hormat karena menggunakan kipas tuh kadang-kadang. Ya. Ya Allah. Terus kadang-kadang dibuang ke tempat sampah. Ya, di sampah, Pak. Karena undangan sudah nggak terpakai, buang sampah. Itu kan tidak hormat. Masya Allah. Jangan-jangan hidup kita susah, petunjuk Allah ini dikurangi Allah, jangan-jangan karena ini. Ya Gitu ya. Allah. Karena tidak sopan kepada Ayat ini. ya, jadi sopan menjadi kunci kehormatan. Sopan kepada Al-Quran menjadi kunci kebahagiaan, menjadi kunci kemuliaan, menjadi kunci kehormatan. Apalagi yang 30 juz. Masya Allah. 30 juz. Ya, harus hati-hati. Nah, itu luar biasa buku ini. Tears of the Heart. Tears of the Heart. Rumi Selections. Ya, karena pilihan-pilihan inilah. Pilihan-pilihan syair yang atau kata-kata yang dipilih oleh bukan pujangga toh. Rumi ini pujangga. Jadi ada puisi-puisinya atau sajak-sajaknya atau catatan-catatannya yang luar biasa. Tears of the Heart. Itu kepada siapa tadi? Allah memberikan kemuliaan kepada Bishr bin Harith. Ada yang menyebut Bishr al-Khafi gitu. Itu kira-kira abad 9 lah. Abad 9 abad 8 atau 9 itulah di Irak. Masya Allah. Ya. Hormat kepada Quran. Sudahlah. Anda mungkin tidak ikut membaca Quran, tapi di situ hormat. Ya Allah, di situ ada bacaan Quran, rumah khataman Al-Quran. Iya. Ya. Yang membaca dihormati. Iya. Dihormati, diberi makanan yang enak. Iya. Ya.
diberikan tempat yang nyaman, pulang diberi oleh-oleh, diberi sangu yang cukup, bukan kepada orangnya, kepada Quran yang dibaca. Oh, Masya Allah, Quran yang dibaca. Iyalah. Ya. Nah, Quran itu bisa bunyi kan karena nempel pada dia. Jadi kita menghormati Quran yang dibaca lah, karena yang membaca itu ditempel Quran, ya sudah kita nempelkan juga pada kehormatan, sopan kepada dia. Masya Allah. Menghormati. Ya. Lalu itu yang kedua ya, itu. Yang ketiga ini pendiri Kekaisaran Ottoman yang bernama Osman Gazi. Nah, dia itu kan diberi tempat tidur, tempat istirahat. Silakan istirahat di situ, gitu, jenderal. Loh, ternyata di situ ada Quran dalam kamar itu. Hormat. Sampai dia itu berdiri semalaman, tidak berani tidur. Masa saya tidur yang di sini ada dawuhnya Gusti Allah, firman-Nya Allah. Gak bisa tidur gara-gara ada Al-Quran. Sebetulnya bukan bisa tidur, cuma masa posisi saya terlentang di sebelah Quran. Ya Allah. Bonusnya apa? Kekaisaran Romawi Ottoman itu bertahan, bisa bertahan 600 tahun. Jadi karena sopan kepada Quran, hormat kepada Quran, itu diberi barokah. Diberi barokah, kekuasaannya bertahan 600 tahun. Masya Allah. 600 tahun. Itu yang berapa tadi ya? Yang ketiga ya, Pak. Nah, ada lagi ini ya. Sama, ini Imperium Ottoman juga ya. Ada Yahuz itu Sultan Selim Khan. Yahuz Sultan Selim Khan membawa Al-Quran dari Hijaz ke Istanbul. Di Istanbul apa Afghanistan ya? Istanbul Turki ya. Nah, Istanbul. Lalu disimpan dalam kamar. Jadi membawa Quran itu disimpan di kamar. Lalu di kamar itu ada 40 penghafal Quran yang diundang untuk baca Al-Quran berpuluh-puluh tahun di situ. Oh, Masya Allah. Jadi ada ada beberapa penghafal Quran itu disuruh membaca. Jadi kamu baca aja di situ, sudah. Baca aja di situ. Pokoknya ya demi hormatnya kepada Quran, cintanya pada Al-Quran, sehingga tadi itu termasuk lagi, sehingga Imperium Ottoman bertahan sampai 600 tahun. Ya Allah. 600 tahun. Jadi hormat kepada Al-Quran, sopan pada Al-Quran adalah sumber kebahagiaan, sumber kemuliaan, sumber kehormatan. Masya Allah. Makanya ini kalau sudah ada buku di situ ada tulisan Quran Bismillahirrahmanirrahim atau apa, jangan diletakkan di jok di bawah pantat loh. Ya tahu Mas? Bro. Ada undangan umpamanya ya, sekarang undangan. Di situ ada bismillah enggak kira-kira umpamanya? Ada. Kalau ada lalu diletakkan di pantatnya karena di jokmu sudah motor toh? Iya. Nah itu. Ayo sekarang kan. Iya. Ya? Iya, Bro. Ya Allah. Enggak boleh itu. Masa Quran diletakkan di tuburnya, di pantatnya? Loh. Ya, ayo kita introspeksi semuanya, Masya Allah. Nah, sekarang yang terakhir ya sebelum saya ini kan ya, kalau tadi itu dari buku apa tadi?
buku Usman Usman Nuri Tobas Nuri ya, Tobas, yaitu Tears of the Heart Rumi Selections tadi. Nah, sekarang saya ambilkan dari buku Mi'atu Qissah min Ru'an Nabi. Nggih, nggih. Mi'atu Qissah ya berarti ya. Mi'atu Qissah min Ru'an Nabi. Karangan Abdul Aziz, Abdul Aziz lupa saya namanya. Nggih, 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 nggih. Ada seorang syekh yang kedatangan Nabi. Nggih. Ya. Syekh itu bertanya kepada Rasulullah waktu itu. Dia gini, kenapa engkau kok tidak dulu engkau itu ya Rasulullah sering engkau itu terlihat dalam mimpi teman saya. Akhir-akhir ini kok engkau jarang, katanya dia itu, engkau jarang datang kepadanya. Kenapa? Kenapa? Lalu dalam mimpi itu Nabi menjawab, iya, karena dia meletakkan Quran di tempat yang salah. Quran ditindih dengan buku-buku lain. Ya Allah. Ditindih dengan buku ya, Bro? Iya kan, karena itu mungkin tidak posisi berdiri toh. Iya. Nah, ini Quran terus ditindih buku-buku yang lain. Ya Allah, Masya Allah. Maka hati-hati kalau meletakkan Quran di rumah itu lebih baik diberdirikan sehingga sejajar. Kalau termasa harus ditumpuk, maka Quran itu harus paling atas. Diniati apa? Diniati hormat saja kepada Al-Quran, sopan saja pada Quran. Terus setelah dia itu merubah posisi Quran yang asalnya tertindih menjadi di atas, Nabi datang kepadanya. Masya Allah. Nabi datang kepadanya. Sekali lagi ya, berdasarkan tadi buku Mi'atu Qissah min Ru'an Nabi, 100 kisah dari kedatangan Nabi. Lalu ada Usman Nuri Tobas dari Tears of the Heart, itu Mi'atu Qissah. Iya, Tears of the Heart Rumi Selection tadi. Nah, itu sekali lagi hormatlah kepada Al-Quran. Anda mungkin tidak bisa membacanya, Anda mungkin jarang membacanya, tapi menghormati tulisan Al-Quran saja itu sudah mendapat kemuliaan. Sayyidina Ali juga pernah itu. Dia ada orang sebelahnya baca Quran, dia tidur tidak berani. Sayyidina Ali ya, Bro. Ya Allah, Masya Allah. Ya, itu saja, nanti akan saya lanjutkan lagi ya. Ya, jadi mudah-mudahan kita menghormat Quran apa ya sudah. Ini saya tidak berbicara bacaannya loh. Masih menghormat. Saya hanya berbicara tentang hormat kepada tulisan Al-Quran. Masya Allah. Kitab Al-Quran ini, bukan kepada bacaannya. Itu saja sudah menimbulkan kemuliaan besar. Sekarang hormatilah Nabi, raihlah ketenangan hati. Masya Allah, hormatilah Nabi, raihlah ketenangan hati ya, Prof. Ya. Gini ya. Sejumlah sahabat tuh hormat pada Nabi di Mekah. Jadi ketika Nabi di Makkah itu beberapa sahabat itu hormat pada Nabi. Hormat pada Nabi. Ini kan hebat toh. Padahal dalam kata mutiara itu ada kata-kata gini. Kullun nasi ma'al ghani. Kullun nasi ma'al ghani. Semua orang mengaku saudara ketika Anda kaya. Ya. Kullun nasi ma'al ghani. Itu artinya semua orang itu ngaku saudara kalau Anda kaya. Iya, ya Allah. Jadi orang itu berpihak pada orang kaya.
Dekat pada orang kaya. Lah Nabi ini enggak, Nabi itu miskin. Tapi kok didekati banyak orang, kan hebat loh Rasulullah ini. Iya. Nah, ketika Nabi di Makkah, orang itu hormat pada Nabi. Masya Allah, hormat pada Nabi. Iya, Masya Allah. Karena hormat kepada Nabi itulah ya, yang menyebabkan ini kembali. Ini saya jelaskan. Saya ambil dari buku Tears of the Heart, selections Rumi selections tadi. Ya. Bro. Tears of the Heart, Rumi selection, Osman Nuri Tobas ya. Itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu. Yang menerjemahkan itu diterjemahkan menjadi Ratapan Kerinduan Rumi, diterjemahkan oleh Andi Nurbaiti. PT Mizan Pustaka Bandung tahun 2022. Cetakan kedua halaman 134-137. Nah, itu dikatakan gara-gara di situ ada Nabi dan orang hormat kepada Nabi, maka apa? Mereka hidup damai. Siksa penduduk Makkah, mereka tidak pernah mendapatkan siksa dari Allah ketika orang menghormati Nabi itu. Masya Allah. Nah, baru setelah Nabi hijrah ke Madinah itu baru ada azab. Ya. Ketika Nabi sudah tidak ada toh, yang hormat pada Nabi kan sudah pindah ke Madinah, baru ada paceklik. Oh, Masya Allah. Jadi hormatilah Nabi, lalu raihlah ketenangan hati. Maka kalau ada orang itu Allahumma sholli ala Muhammad, kita hormat sambil membayangkan hormat. Saya ini bersolawat, ya Rasulullah, saya ini tidak bisa ikut perang kau, ya. Ya Rasulullah, saya tidak bisa mengharumkan nama engkau. Saya ini orang dhaif ya. Tapi saya membaca salawat ini demi hormat saya kepadamu. Ya Allah. Demi hormat kepadamu. Ya sudah, itu nanti dimuliakan. Nah, berarti ketika orang menghormat Nabi, maka dia akan hidupnya damai, tidak tersiksa. Gitu loh. Kalau tidak percaya, lihat surah Al-Anfal 33. Ayo. Surat Al-Anfal 33 ya Prof ya. Masya Allah. Sampun, Prof. Ada? Nah, bunyinya wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau Nabi Muhammad berada di antara mereka. Nah, kan? Masya Allah. Jadi selama Nabi Muhammad ada di antara mereka, Allah tidak menurunkan siksa. Ya toh? Terus? Ya. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan. Loh. Jadi berarti istighfar, menghormat Nabi itu adalah termasuk salah satu kunci bagaimana kita selamat dari siksa. Masya Allah. Bahkan ada hadis itu ya yang berbunyi, man ahabba an tasurrahu sakhifatuhu falyukfir fiha minal istighfar. Siapa yang besok ingin ketika membuka catatannya itu senyum, senang, gampang. Hendaknya catatanmu itu banyak tertulis istighfarmu. Masya Allah. Jadi kalau dalam catatanmu itu ada kata, di dalam catatan perbuatan manusiamu itu ada, manusia itu ada banyak istighfar, ya kamu nanti akan senang. Oke ya? Jadi ini menurut catatan ini ya, siapa ini, Nuri Tobas tadi, Tears of the Heart, Rumi Selections. Itu dikatakan. Jadi mereka orang di Makkah selama ada Nabi itu tidak ada siksa. Hidup ya tidak disiksa oleh Allah. Ya ada penderitaan tapi ya terhibur dengan adanya Nabi. Nah tapi ketika Nabi tidak ada, mereka yang mencintai Nabi ke Madinah ya sudah tidak ada.
baru dia ada cobaan. Ada cobaan, masya Allah. Nggih. Hormatilah Nabi dan raihlah ketenangan hati. Masya Allah. Ada orang bersolawat itu nggak bisa melakukannya. Ya coba kita duduk yang tenang. Di situ ada selawat Nabi. Ya Allah, Nabi disebut. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi disebut. Nabi disebut. Jangan sampai terbalik. Itu apa itu, teriak-teriak terus mengganggu tetangga. Coba. Ini Nabi yang disebut. Ya? Nabi yang disebut. Ganggu tetangga. Ya kita ambil jalan tengah lah teman-teman, yang itu kalau sudah jamnya terlalu malam ya janganlah ya. Itu ya sekedarnya itu. Dan itu kan boleh speaker di off kan di masjid saja di situ. Lalu hormat. Dia membelikan nasi goreng. Berapa orang di situ? Ada 20 orang. Baik, nanti akan saya kirim nasi goreng. Masya Allah. Saya kirim juga kopi Arab. Nasi goreng, kopi Arab. Masya Allah. Hormat kepada Nabi. Hormat kepada Nabi. Di situ ada orang yang gojek, kemudian ada selawat Nabi, kemudian dia berhenti istirahat dulu di situ. Kita tanya, kok istirahat Pak? Iya lagi istirahat Pak, capek gitu. Di samping itu ini loh ada kata-kata Nabi Muhammad disebut itu loh. Masya Allah sekalian. Mungkin dia bekerjanya gojek sekarang, tapi bisa saja nanti anaknya akan menjadi pengusaha gojek. Masya Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Allah Maha tahu hatinya orang, menghormat. Ada orang pakai jubah, ya sudah pakai jubah. Ditanya kok pakai jubah? Iya, saya tidak bisa meniru akhlaknya, saya hanya ingin meniru pakaiannya. Ya Allah. Saya hormat. Ya satu. Yang kedua, ini dari buku yang sama, ya. Itu yang ditulis oleh Abdul Aziz tadi itu, ya. Mi'atu qissah min Ru'an Nabi. Itu adalah begini. Bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa itu? Panglima tentara Islam toh, dalam perang salib toh. Dan dialah yang mempunyai prakarsa untuk peringatan Maulid Nabi itu. Oh, Masya Allah. Iya. Karena waktu itu orang kok sudah mulai lemah untuk membebaskan Yerusalem itu. Baitul Maqdis itu Masjid Al-Aqsa itu kok lemah. Diadakan peringatan Maulid Nabi. Untuk apa? Membangkitkan semangat orang. Masya Allah. Maka seperti sekarang ini negara di Palestina yang diacak-acak ini orang sedang bermimpi kapan lahir Salahuddin Al-Ayyubi kedua, supaya Yerusalem bisa dibebaskan. Ya. Pak. Nah ini bapaknya itu berhaji. Nah ketika dia sampai, dan karena ini apa ya, orang terhormat ya, maka oleh pemerintah itu disiapkan tempat yang mulia, dibikinkan pintu tersendiri kepada Raudhah, di pintu untuk menuju Raudhah. Raudhah kan kuburannya Nabi toh, dan di situ tempat yang dicari orang Islam. Terus itu karena doanya di situ makbul. Nah sekarang sendiri pun orang kesana tidak bisa kalau tidak daftar dulu. Iya. Ya, ada aplikasinya. Iya. Tapi dia akhirnya menolak, tidak mau. Saya di luar saja. Oh, Tuhan yang mulia, ini sudah disiapkan oleh pemerintah. Tidak, saya di sini saja. Saya hormat. Nabi itu kan harum. Saya tidak harum. Ya Allah. Kalau nanti saya masuk justru merusak keharumannya Nabi. Masya Allah. Hormat kepada Nabi.
Ya Allah. Hormat pada Nabi, ya Allah. Panglima ini. Hormat. Pada malam berikutnya ada ulama besar yang bermimpi ketemu Nabi. Ya ini soal Anda percaya itu enggak, silakan, enggak percaya juga enggak apa-apa. Enggak Quran kok. Ya sudah yang percaya ya. Kalau saya sih percaya. Nabi itu ruhnya Nabi kan masih ada. Enggak percaya enggak apa-apa. Kalau nek tahu apa silakan apa. Oh ini enggak, saya enggak bicara hadis Nabi kok ini ya. Tidak Quran jadi. Kalau saya percaya saja hal-hal yang kira-kira membangkitkan semangat kita untuk hormat Nabi kan kita ikuti. Pada malam berikutnya Syekh ini ulama ini bermimpi ketemu Nabi. Terus Nabi mengatakan, salamku ya kepada bapaknya Salahuddin ya, Al-Ayyubi ya. Masya Allah. Beritahu karena hormatnya kepada aku, hajinya mabrur. Masya Allah. Dan orang tuanya saya ampuni dosanya. Diampuni Allah dosanya. Karena hormatnya kepada saya itu. Masya Allah. Sopan santunnya itu loh, ya Allah. Sopan santunnya luar biasa. Nah, inilah yang saya sebut tadi, hormatilah Nabi dan raihlah ketenangan hati. Seneng toh disapa Rasulullah, didoakan Rasulullah. Masya Allah. Seneng toh tidak mendapatkan siksa Allah. Surat apa tadi? Surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, saya kira begitu.